Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina syafiina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini untuk membuka kajian, marilah kita membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengenai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya kita meminta kepada Allah untuk dilindungi dari godaan setan. Nah, permasalahannya di sini kan ada hal yang mungkin akan mengganggu pikiran kita. Apakah setan, kemudian iblis dan jin ini adalah perkara yang sama? Kalau ditinjau dari sisi gaibnya itu sama. Karena apa? Karena kita itu berada di alam yang nyata, sedangkan mereka itu berada di alam yang gaib, seperti halnya malaikat. Malaikat itu juga gaib. Cuman dari sini kita nanti akan mengurai tentang perbedaan setan, kemudian iblis dan jin. Di sini ada beberapa referensi yang mungkin nanti bisa dibuat acuan untuk menentukan status-status mereka. Yang pertama niki ngeten, al-farqu baina syaiton wal jin. Perbedaan di antara setan dan jin. Anna syaiton huwas sarir minal jin. Setan itu adalah makhluk yang berbuat jelek dari golongan jin. Jadi dari golongan jin, ketika dia itu kok berbuat jelek, maka bisa dikatakan setan. Demikian juga wa kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab syaitonun. Setiap perkara ataupun setiap makhluk yang dia itu berbuat maksiat, berbuat kejelekan, baik dari golongan jin, manusia ataupun hewan, itu dikatakan setan. Nah, dari sini bisa kita petik sebuah kesimpulan. Berarti setan itu merupakan sebuah sifat jelek, baik dari jin, manusia ataupun dari hewan. Berarti hewan-hewan yang jelek itu bisa dikatakan setan ataupun memiliki karakter-karakter setan. Kemudian manusia yang jelek ataupun jin yang jelek itu bisa dikatakan setan. Maka di sini asyaitonu sifatun. Maka setan itu merupakan sebuah sifat ataupun karakter yang selalu mengajak untuk berbuat kejelekan. Nah, itu adalah sisi yang pertama. Tapi dari sisi yang lain itu dikatakan bahwasanya yang namanya setan itu juga anaknya iblis. Berarti setan itu anaknya iblis. Berarti di sini ada juga beberapa ayat yang menerangkan bahwasanya setan itu bukan merupakan sifat, tapi setan itu merupakan bentuk ataupun merupakan makhluk yang dia itu selalu menggoda manusia. Nah, ini bisa diambil dari ayat ataupun kita kutipkan dari sebuah ayat, yakni waja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ataupun kami Allah itu menjadikan sinar-sinarnya bintang itu untuk memukuli para setan. Nah, berarti kan setan ini dalam hal ini merupakan makhluk yang dia itu dipukul ataupun dirajam dengan menggunakan sinar-sinarnya bintang-bintang. Nah, ini berarti kan dari sini ada dua perbedaan. Ada kalanya setan itu dianggap sebagai makhluk, kemudian sisi lain setan itu dianggap sebagai sifat. Memang di dalam Al-Quran ada dua versi seperti itu. Kemudian contoh yang mengatakan setan itu sebagai sifat itu di dalam Al-Qur'annya adalah wa idza kholau ila syayatinihim. Dan ketika para musyrikin ataupun para orang-orang kafir itu menyendiri, maka mereka itu beserta setan-setannya. Lah, setan-setannya ini yang dimaksud itu siapa? Ternyata dalam beberapa tinjauan tafsir, baik di situ di tafsir yang diterangkan oleh Ibnu Abbas ataupun Dohak ataupun yang lainnya, itu mengarah yakni hum ru'usuhum minal kuffar, yakni
tokoh-tokohnya orang kafir. Lah tokoh-tokohnya orang kafir dalam konteks ini itu dikatakan sebagai syayatinihim, yaitu setan-setan mereka. Berarti kan di sini itu mengarah kepada sebuah sifat, yakni orang-orang kafir ataupun tokoh-tokohnya kafir itu dianggap sebagai setan. Berarti dalam hal ini itu bisa diambil kesimpulan yang namanya setan ini dari tinjauan yang pertama. Setan itu adalah sifat yang jelek yang nanti mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat, baik di situ dari sisi manusia ataupun dari sisi jin ataupun dari binatang-binatang. Itu ketika mempunyai karakter jelek, maka di situ adalah setan yang mengganggunya. Berarti sifat. Ataupun dari tinjauan yang kedua yang dikatakan setan itu adalah sebuah makhluk yang dia itu mengganggu baik manusia ataupun jin. Mungkin ada pertanyaan? Ada Gus, pertanyaan soal iblis dan setan tadi. Sebenarnya esensi atau siapakah sebenarnya iblis itu dan dari golongan apa mereka? Iblis. Nah, ketika kita berbicara tentang iblis, ini ada beberapa riwayat. Ini saya bacakan dulu. Wa ahbatu Hawa inda sahilil bahri al-malih bi Jiddah qala Allah taala. Ini termasuk asbabun nuzulnya ayat ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini menerangkan ketika Siti Hawa diturunkan dari surga. Ini menceritakan tentang itu. Nah, kemudian ketika Hawa diturunkan di dunia ini, maka di situ ada tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yakni lamma ahbata iblisu ilal ardi nakaha nafsuhu binafsihi fabado arba'a baidotin. Nah, di sini ternyata iblis ini berbicara dengan iblis ya. Iblis itu nikah dengan dirinya sendiri. Nakaha nafsuhu binafsihi, berarti dengan sejenisnya. Itu nikah iblis dengan iblis, kemudian di situ bertelur menjadi mengeluarkan telur sebanyak 4. Nah, 4 telur itu diletakkan di masing-masing bumi, dalam artian di belahan bumi itu dibagi menjadi 4. Taruhlah ada yang di selatan, utara, timur, dan 4. Nah, kemudian di masing-masing belahan bumi yang ada telurnya itu, disitulah nanti akan keluar sosok ataupun anak dari iblis itu. Nah, berarti kalau iblis itu sepakat itu adalah makhluk. Kalau iblis itu adalah makhluk, tapi kalau setan itu kan ada 2 versi tadi. Apakah dia itu sifat ataupun dia itu memang makhluk keturunan iblis itu. Nah, itu. Kalau masalah iblis itu yang pertama itu adalah makhluk, yaitu makhluk. Kemudian di situ dari golongan apa? Nah, ternyata di sini dijelaskan fa innahu kharaja wa ama iblis al-la'in fa innahu kharaja an tauril malaika wa sara saitonan rajima. Iblis itu keluar dari esensi ataupun keluar dari golongan malaikat, kemudian dia itu dikatakan sebagai saitonan rajima. Berarti saiton itu dari sisi ini itu ya bisa diartikan 2 tadi. Bisa satu itu adalah keturunan dari iblis, ataupun yang kedua adalah sifat yang kental yang melekat pada iblis. Jadi kalau dari versi yang pertama mengenai iblis sendiri, iblis itu sebenarnya dari golongan malaikat. Dari golongan malaikat yang dia itu kharaja antauril malaikah, dia itu keluar dari kemalaikatannya, yang keluar dari kemalaikatannya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang iblis tadi itu nikah dirinya dengan sebangsanya, berarti iblis dengan iblis, kemudian di situ mengeluarkan 4 telur. Kemudian riwayat yang lain itu yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid bahwasanya annahu nakaha al hayata allati dakhala fi jawfiha fil jannah hina ahbatat ilal ardi. Itu kan pada waktu iblis itu dikeluarkan dari surga, dia kan mau masuk ke surga lagi kan tidak bisa. Nah, di situ minta bantuan kepada hayat itu ular besar, kemudian dia itu menyelinap di siungnya ular.
kemudian dia itu bisa masuk ke surga, kemudian bisa mengganggu kepada Hawa. Kemudian Hawa ini terpesona terpesona dan rayuan iblis, sehingga di situ Hawa dan Adam itu kan terkena dosa, istilahnya gitulah. Kemudian di situ ketika keberadaan iblis berada di ular tadi, itu ternyata nikahnya itu dengan ular. Berarti tidak nikah dengan iblis sesama iblis, tapi nikah dengan ular, yang di situ juga akan mengeluarkan 4 telur seperti halnya keterangan tadi. Berarti intinya siapa ketika ditanya siapa ibunya iblis, ataupun siapa bapaknya iblis, ataupun siapa pasangannya iblis. Nah, ini pasangannya iblis dari qaul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, itu pasangannya adalah nakaha nafsuhu binafsihi, yakni mungkin dia bisa membelah diri ataupun bagaimana. Yang jelaskan cuma satu dulu, kemudian di situ bisa mengeluarkan 4 telur. Kemudian qaul yang diutarakan oleh Imam Mujahid bahwasanya iblis itu nikah dengan ular tadi. Nah, kemudian di situ berarti kan iblis itu kan dari golongan malaikat. Kemudian dari versi yang kedua yang di sini diriwayatkan oleh Imam Hasan Basri, lam yakun iblisu minal malaikatu tarfata ainin. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Nah, kemudian dari golongan siapa? Ternyata di situ dari golongan jin. Wa qala Syahr bin Hausyab kana minal jin. Nah, kalau menurut ini versi yang kedua ini ternyata iblis itu dari golongan jin. Dari golongan jin. Karena apa? Karena dari beberapa cerita itu kan diriwayatkan bahwasanya jin itu kan terbuat dari api. Kemudian iblis pun juga terbuat dari api. Nah, di situ kan ada sisi kesamaan. Kemudian di sini bagaimana iblis itu bisa keluar dari golongannya jin. Nah, ini ceritanya kana minal jinni falama afsadu fil ardi ba'atsallahu ilaihim jundan minal malaikah faqataluhum wa kana iblisu mimman fa akhadhuhu ma'hum ila sama fakana hunaka. Di sini iblis itu kan dulu itu ternyata yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebelum adanya Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini ternyata adalah iblis. Iblis itu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di situ para malaikat itu menyerang bumi. Kemudian di situ salah satunya yang tertangkap itu adalah iblis. Nah, iblis itu tertangkap kemudian dibawa ke langit. Kemudian setelah dibawa ke langit, falamma arat al malaikatu bisujudi imtana iblisu minhu. Kemudian di situ ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis itu adalah makhluk yang pertama kali menolaknya. Nah, kemudian ternyata di sini sebab-sebab bagaimana kok iblis itu menolak itu karena iblisu ro'isal malaikah. Iblis itu merupakan ro'is ataupun pemimpinnya para malaikat. Ini adalah riwayat yang dikutip oleh Ibnu Mas'ud. Kana iblisu ro'isal malaikah bisama dunya. Iblis itu merupakan pemimpin para malaikat di langit dunia. Kana ismuhu bisuryaniyah Azazil wabil arabiyah al-harith. Nah, iblis itu mempunyai nama. Dulu itu kan nama-nama yang terkenal ataupun bahasa yang dipakai itu adalah asma-asma suryani. Nah, asma suryaninya ataupun julukan iblis di asma suryani itu adalah Azazil. Yaitu Azazil itu adalah nama iblis. Jadi semisal ada dulu itu kan kita kenal malaikat-malaikat itu kan ada Jabroil, ada ilnya. Kemudian Mikail, Israfil, Izrail. Dan ternyata yang namanya iblis itu namanya adalah Azazil. Azazil itu adalah nama iblis di bahasa Suryani. Sehingga di sini iblis itu pantas untuk menjadi imamnya ataupun ketuanya, pemimpinnya para malaikat. Kemudian kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya adalah Al-Haris. Berarti iblis itu nama sebutannya dikatakan iblis karena dia itu adalah ablasa sumya iblis li'annahu ablasa min rahmatillah ayis. Yaitu dikatakan iblis karena dia itu ayis. Ayis itu adalah orang ataupun makhluk yang dia itu putus asa dari
rahmatnya Allah. Itu iblis, ablasa, itu adalah orang ataupun makhluk yang putus asa terhadap rahmatnya Allah. Itu adalah sebutan orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang putus asa dari rahmatnya Allah, itu dikatakan iblis. Nah, ternyata namanya adalah di Asma Suryani adalah Azazil, kemudian di nama Arabnya adalah Harith. Nah, kemudian ceritanya tentang bagaimana keberadaan iblis ataupun istilahnya keberadaan Azazil, yang dia itu merupakan makhluk yang paling mulia. Ternyata dia itu terkena ataupun mendapatkan laknatnya Allah. Nah, ini dalam cerita tentang diperintahkannya para malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu kan innallaha amaral malaikah ayyasjudu li Adam fakana awwalu man sajada Jibril. Ini ketika Allah itu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka ternyata makhluk yang paling pertama kali mau sujud itu adalah Jibril, thumma Mikail, kemudian Mikail, thumma Israfil, thumma Israil, thummal malaikatul muqarrabun. Berarti pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Israil, kemudian dilanjutkan malaikatul muqarrabun. Itu malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah. Mereka itu semuanya itu sujud kepada Nabi Adam. Kemudian summa innallaha ta'ala amara iblis bisujud li adama fa'aba wamtana'a minas sujud. Kemudian Allah itu memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dan dia itu menolaknya. Dia itu menolak. Kemudian Allah itu berfirman kepada iblis, "Iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadi?" Iblis, kenapa kamu kok tidak mau bersujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan tangan saya? Faqala iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini adalah makhluk yang lebih mulia daripada Adam. Nah, ini karena kesombongannya iblis ini merasa bahwasanya dirinya itu adalah yang paling mulia, yang paling super lah di antara makhluk-makhluk yang lain, sehingga dia itu tidak mau sujud kepada makhluk yang dianggap hina oleh iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dari sisi penciptaannya, ini ternyata kan iblis itu diciptakan dari nar ataupun diciptakan dari api, sedangkan makhluk yang bernama Adam itu diciptakan dari tanah. Sehingga di sini karena kesombongannya, ngeroso itu, merasa bahwasanya dia itu dari sisi penciptaannya itu lebih mulia, maka dia itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua tidak mau sujud, wa ana alladzi abadtuka dahron tawilan qabla an takhluqah. Yang kedua adalah saya ataupun iblis itu adalah makhluk yang sudah ibadah kepadamu puluhan tahun, puluhan ribu tahun bahkan itu. Abadtuka dahron tawilan, saya telah beribadah kepadamu ya Allah dengan waktu yang sangat lama sebelum kamu menciptakan Adam. Faqalallahu ta'ala. Nah, kemudian Allah niku berfirman, laqad alimtu min sabiqi ilmi minka al maksiat falam tamfa'ukal ibadah. Iblis, saya itu sudah tahu dari sebelum saya menciptakan kamu itu nanti kamu itu pasti akan maksiat. Saya sudah tahu. Sehingga di sini lam tamfa'ukal ibadah, maka ibadah yang pernah kamu lakukan itu tidak bermanfaat bagimu sama sekali. Kemudian Allah ukhruj min rahmati madmumam madhura. Maka dari sini keluarlah kamu dari rahmatku. Nah, ini yang paling penting. Rahmatnya Allah itu adalah segalanya. Bentuk ibadah yang kita lakukan itu tidak menjamin kita itu masuk surga. Yang jelas-jelas sudah ada di surga, yaitu iblis. Ketika dia itu sudah dikeluarkan dari rahmatnya, otomatis dia itu juga akan keluar dari surganya Allah. Nah, kita yang belum pernah masuk surga, kemudian melakukan ibadah, kemudian merasa, oh dengan ibadah saya nanti akan masuk surga, itu pun juga keliru. Karena yang bisa memasukkan surga ke kita itu sebenarnya adalah rahmatnya Allah, bukan ibadah yang kita lakukan. Nah, itu. Kemudian setelah itu ada satu permintaan dari iblis ketika dia itu mendapatkan laknat dari Allah. La'am la'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka. Nanti jahanam itu akan saya penuhi dengan kamu dan juga pengikut-pengikut kamu, ataupun dari anak keturunan kamu dan juga pengikut-pengikut kamu.
Kemudian di sini faqala iblis inda dzalik rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya tempo sampai nanti hari kiamat. Qala innaka minal mundharin. Kemudian iblis itu diberi satu kesempatan, yakni dia itu bisa menggoda kepada turunan Nabi Adam. Nah, ini sampai kepada di situ hari kiamat. Fa inda dzalik taghayyara khilqatuhu wa sara saitanar rajim. Ini kan dari sisi ini ketika Allah itu sudah memberikan permintaannya ataupun mengkabulkan permintaan iblis yang nantinya dia itu diberi kesempatan untuk bisa menggoda kepada anak turun Nabi Adam, maka disitulah yang namanya iblis berubah menjadi setan. Nah, ini kan termasuk asal usul dari setan juga. Dalam artian kalau iblis itu mesti setan, kemudian kalau setan itu belum tentu iblis. Karena apa? Karena setan itu kan bisa saja itu adalah sifat, yakni sifat yang nanti disandarkan kepada manusia. Ketika manusia itu mempunyai karakter yang jelek, maka di situ dikatakan syaitonil insi. Kemudian ketika jin itu mempunyai karakter yang jelek, itu juga dikatakan sebagai syaitonul jin. Ataupun hewan-hewan yang mempunyai karakter yang jelek, maka di situ dikatakan syaitonul hayawan. Jadi kalau iblis itu wis mesti setannya, kalau setan itu belum tentu iblisnya. Itu merupakan sebuah cerita bagaimana perjalanan iblis dia itu menjadi setan. Mungkin ada yang tanya lagi. Saya mau tanya, apakah iblis itu mempunyai keturunan? Oke, iblis itu yang jelas itu mempunyai keturunan entah dari tadi itu dari sisi iblis dengan iblis ataupun iblis dengan ular tadi. Nah, kemudian keturunannya itu siapa saja? Ternyata dari beberapa redaksi itu diterangkan, yakni Imam Mujahid qala li iblis khamsatun min waladih qad ja'ala kulla wahidin minhum ala syai'in min amrih. Yakni iblis itu mempunyai 5 anak, dan 5 anak itu dinamai sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kemudian namanya itu siapa saja? Namanya saja itu yang pertama adalah Thabur, kemudian yang kedua A'war, kemudian yang ketiga adalah Masud, kemudian Dasim dan Zaknabur. Ada 5. Dari 5 nama ini itu tugasnya apa saja? Yang pertama adalah wa amma Thabur fahuwa sahibul musibat alladzi ya'muru bis-subur wa syakkil juyub walatmil hudud wa da'wal jahiliyah. Thabur itu adalah bertugas kepada orang-orang yang dia itu diberi ataupun mendapatkan musibah. Jadi ketika ada orang kemudian dia itu mendapatkan musibah, maka di situ tugasnya Thabur bagi kamu ini adalah tugas kamu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menggoda dia supaya dia itu syakil juyub, istilahnya itu menyobek-nyobek baju ataupun menampar pipi ataupun melakukan perkara-perkara yang di situ menunjukkan tentang merasa keputusasaan dari rahmatnya Allah. Ini adalah tugasnya Thabur. Intinya ketika ada orang musibah, maka disinilah Thabur akan berperan untuk menggodanya. Kemudian yang kedua adalah A'war, fahuwa sahibuz zina alladzi ya'muru bihi wa yuzayyinuh. Yang namanya A'war itu adalah setan yang bertugas untuk menggoda orang, menggoda baik manusia ataupun jin supaya dia itu zina. Ini adalah tugasnya A'war. Kemudian yang ketiga adalah Masud, fahuwa sahibul kadzib alladzi yasma'u fayalqur rajul fayukhbiru bil khabar fayadhhabur rajul ilal qaum fayaqulu lahum qad ra'aitu rajulan a'rifu wajhah wala adri ma ismuh haddatsani bikadza wa kadza. Ini adalah orang yang ataupun setan bukan orang, setan makhluk yang bertugas memberikan kabar bohong ataupun sekarang istilah adalah hoak. Nah, ini adalah tugasnya Masud. Berarti Masud ini di dunia maya ini banyak sekali.
Kemudian yang selanjutnya adalah dasim. Fahuwa alladzi yadkhulu ma'ar rajul ila ahlihi yurihil aib fihim wa yughdhibuhu alaihim. Dasim ini adalah bertugas untuk memberikan kabar jelek kepada keluarganya. Taruhlah ini, semisal kerja, kemudian ketika pulang kerja itu nanti istrinya itu bisa mencurigai kepada suaminya. Nah ini karena ulah ataupun tipu daya dasim. Berarti bagaimana sebuah keluarga itu nanti akan menjadi pertengkaran. Nah, itu adalah ulahnya dasim ya, ulahnya dasim pakai dasim. Kemudian yang terakhir, anaknya iblis yang terakhir adalah zaknabur, bahwa sahibus suq alladzi yarkuzu rayatah fis suq, yakni setan yang bertugas di pasar. Pasar bagaimana dia itu menancapkan benderanya supaya orang-orang di pasar itu ketika semisal nimbang itu dengan timbangan yang tidak pas, ataupun ketika bertransaksi itu dengan cara memakai kebohongan ataupun kecurangan. Itu adalah ulah dari zaknabur. Jadi anak turunnya iblis itu oleh Imam Mujahid ini ada 5. Pertama adalah sabur, kemudian akwar, masud, dasim, dan zaknabur.